kesepakatan ulama. Nah, sebelum mengamalkannya, penting untuk dicatat oleh tanbih ya. Penting untuk dicatat sebagai tanbih beberapa peringatan dan rincian dalam kaidah ini. Yang pertama, ini perlu dihafal ya. Ini perlu dihafal dan diingat-ingat ya. Namanya juga peringatan. Bahwa yang pertama, qurra yang membaca arid li sukun 6 harakat sedang arid li sukun itu sukunnya asli. Ya kan? Itu disamain dengan asli. Makanya dibaca arid sukun 6 harakat. Karena dia menyamakan antara sukun asli dengan sukun mari sukun yang asli. Jadi mari sukun dianggap asli, disamakan dengan sukun asli. Maka dibaca 6 harokat. Yang kedua, qurra yang membaca adil sukun dengan qasar, ya dengan 2 harokat. Nah, dia sedang menyamakan mad sukun sukun dengan mad tabi'i. Ya, jadi qurra yang membaca dengan 2 harokat, ya, membaca mad sukun dan 2 harokat, dia sedang menyamakan dengan mad tabi'i. Sedangkan qurra yang membaca mad sukun dengan tawassut dengan 4 harokat, dia sedang membedakan mad sukun, dia sedang membedakan mad arid dengan mad asli. Ya, sekali lagi, ketika dibaca 4 harakat, dia sedang membedakan antara mad arid dan mad asli yang 2 harakat. 2 harakat. Oke. Dalam membaca mad munfasil, bahwa qurra yang membacanya 2 harakat membawa pengertian mad ini sebagai mad tabi'i. Sekali lagi, dalam baca mad munfasil, kan mad munfasil ada yang membaca 2 harakat tuh. Ibu-ibu semuanya. Perlu diketahui ada mad munfasil yang dibaca 2 harakat, Bu. Ya kan? Qurra yang baca 2 harakat ya, di luar Imam Syatibi. Nah, ini membuat pengertian yang berada pada kata karena hamzah yang berada pada kata berbeda. Hamzah ya, Bu, yang berpisah itu. Karena hamzah yang berada pada kata yang berbeda, yang depannya itu, yang berpisah, tidak dianggap sebagai sebab terjadinya far'i. Ya kan? Jadi misalkan wama umiru maknya dibaca 2 harakat. Wama umiru u-nya itu, ya kan? Pada kata yang berbeda itu hamzahnya itu tidak dianggap sebagai sebab terjadinya mad far'i. Maka wama umiru maknya itu dibaca 2 harakat. Wama umiru. Walaupun dia mad munfasil. Oke, Bu, kira-kira jelas, Bu? Bisa dilanjutkan? Insyaallah Ustaz. 1733. Dikit lagi, Bu ya. Ini penting nih. Ini harus dihafal ya, Bu ya. Ya kan, nanti dasar nanti kalau saya ngajarin ibu-ibu tentang apa namanya torik toibatun nasar toibah, ini nggak bingung ya. Ini dasarnya, Bu. Nah, kemudian ada qurra yang bacanya lebih dari 2 harakat. Mad munfasil, mad jaiz munfasil ya saya bilang. Ya, dibacanya itu lebih dari 2 harakat. Nah, qurra yang bacanya lebih dari 2 harakat, namun lebih pendek dari mutasil, membawa pengertian adanya hamzah pada kata berbeda yang berbeda sebagai sebab terjadinya mad far'i, namun membedakannya dengan mad muttasil. Ya. Namun membedakannya dengan mad muttasil. Oke. Jadi baca lebih dari harakat berarti 3 harakat, Bu ya. Ada yang bacanya
lebih dari 2 harkat, berarti 3. Di atas lah, di atas 2. Nah, itu kenapa? Ya kan? Karena dia ya, namun lebih pendek dari mutasil. Ya, mutasil kan 4 harkat ya. Itu membuat pengertian adanya hamzah pada kata yang berbeda tersebut sebagai sebab terjadinya berpaling. Namun membedakannya dengan mutasil, maka konsekuensinya dia nggak harus beda dengan mutasil, juga harus beda dengan tobi. Berarti dia mainnya di 3. Kalau misal mutasil kan sepakatnya 4 harkat ya. Oke, kemudian yang berikutnya yang nomor 3, qurra yang membacanya sama. Ya. Seperti Imam Shatibi. Imam Shatibi itu sama ya. Yang kita pegang ya. Ya, qurra yang membacanya sama dengan muttasil, mad jaid munfasil, tak sama dengan mad wajib muttasil, menghukumi hamzah pada kata yang berbeda tersebut sama dengan hamzah pada kata yang sama. Jadi sama jaa ya. Kan ada hamzahnya tuh. Nah, itu hamzahnya itu sama dengan wama umiru ya, sama-sama hamzah. Walaupun berbeda kata. Makanya dibacanya sama. Makanya Imam Shatibi itu marat sawaun fi maratibiha. Jadi mad jaid munfasil, mad wajib mutasil sama dalam hal maratabatnya katanya. Maka dia bacanya berapa? 4 harkat atau 5 harkat gitu. Baik. Jadi Thariq Syatibiyah sama ya. Mad jaid munfasil dan mad wajib mutasil. Ini salah satu contohnya. Bila lazim. Mana lazim? Allah. Dan mad badal berkumpul pada satu mad. Kita foto. Bila mad lazim. Ini mad apa nih? Lazim. Dan mad badal. Kan? Berkumpul pada satu mad. Satu sisi mad badal kan? Karena apa? Dia memanjangkan hamzah. Satu sisi dia mad lazim juga. Karena apa? Karena sukun berhadapan dengan sukun. Dengan tasdid ya. Maka diamalkan yang lazim. Maka yang akan lazim tinggalkan badal. Ya kan? Ini kan di sini ada 2 mad nih. Ya Bu ya. Pertama badal. Kenapa dibilang badal? Karena Bu? Karena memanjangkan hamzah. Ya kan? Tapi ini juga lazim. Kenapa dibilang lazim? Karena sukun ini alif ini nih. Nih, huruf mad ini menghadapi huruf yang bertasid, ya kan? Huruf yang bertasid kan 2 ya. Lamnya. Yang satu sukun, yang satu berharkat. Nah, berarti huruf mad menghadapi sukun. Kalau huruf mad menghadapi sukun berarti apa? Lazim. Nah, ya kan? Ini lazim. Kalau lazim berapa harkat? 6 harkat. Kalau ada 2 harkat. Nah, antara bada dengan lazim mana yang lebih kuat? Mana yang lebih kuat, Bu? Lazim. Halo? Lazim yang lebih kuat. Ya, bahkan yang pertama yang paling kuat. Maka yang dimenangkan lazim. Sehingga dibacanya nggak ngikutin badal. Yang 2 harkat Allah, tapi ngikutin lazim. Allahu gitu. Kira-kira begitu ya, Bu? Ya, Ustaz. Ya, ini Ya. 17.38. Baik, karena waktunya sudah 13.38, ya, maka kita akan sampaikan lagi materi ini di kesempatan nanti di hari berikutnya. Semoga pertemuan ini membawa kebaikan kita. Ya, semoga pertemuan ini membawa kebaikan kita dan wasilah turunnya rahmat dan keutamaan Allah pada kita. Kita sebagai ahli Quran, yang Quran itu bisa memberikan syafaat buat kita. Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Segala kekurangan kita tutup dengan doa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa syafi'ina Muhammad wa sallim ala Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna ma yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarrib bina nabi. Amin ya Allah ya Rabbal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.